Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Tidak terasa kita sudah masuk di bulan Desember ya. Baik, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau memberkati kami. Kami bersyukur karena Engkau menjaga dan memelihara kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari Yakobus 4 ayat 6 sampai yang ke-7. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin, demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Tema renungan kita hari ini adalah kerendahan hati dimulai dari sini. Dibutuhkan keberanian untuk menjadi rendah hati. Mengapa? Karena manusia cenderung tidak rendah hati. Kita harus terus-menerus memilih untuk menjadi rendah hati. Salah satu cara terpenting untuk melatih kerendahan hati yang berani adalah dengan menyerahkan rencana kita kepada Allah. Tetapi inilah yang biasanya kita lakukan. Kita membuat rencana tanpa berkonsultasi dengan Allah. Kemudian kita berdoa dan meminta kepada Allah untuk memberkati rencana kita, yang pada awalnya kita tidak meminta Dia untuk ikut serta di dalamnya. Lalu kita marah kepadanya ketika rencana kita tidak terlaksana. Skenario seperti itu menunjukkan kesombongan kita, dan Allah membenci kesombongan. Dalam Yakobus pasal yang keempat ayat 6-7 mengatakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah. Saya bisa memikirkan banyak orang yang tidak ingin saya jadikan lawan. Saya tidak ingin berkompetisi di kolam renang melawan Michael Phelps, atau di lapangan basket melawan LeBron James. Tetapi saya benar-benar tidak ingin melawan Allah, karena tidak mungkin saya memenangkan pertarungan itu. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa ketika saya sombong, Allah tidak hanya merasa jengkel terhadap saya. Dikatakan bahwa Dia menentang saya. Setiap kali saya sombong, saya adalah musuh Allah. Betapa seriusnya hal ini. Jadi apa artinya menyerahkan diri dan rencana kita kepada Allah? Roma 6 ayat 13 mengatakan, serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Menyerahkan diri kita berarti berdoa seperti ini. Tuhan, aku mengikuti rencana-Mu dalam hidupku, bukan rencanaku. Aku tahu Engkau tidak akan mengungkapkan rencana-Mu kepadaku sekaligus. Jadi aku akan melakukannya selangkah demi selangkah. Dan aku akan mempercayai-Mu untuk menyediakan bagiku di setiap langkah. Kumpulkan keberanian kita dan naikkan doa kerendahan hati hari ini dan setiap hari. Maka kita akan melihat
bagaimana Allah mulai memberkati kita dengan kasih karunia-Nya saat kita menjalani rencananya bagi hidup kita. Tuhan, terima kasih. Hari ini Kau mengingatkan kami tentang kerendahan hati. Ampuni seringkali kami sombong. Ampuni seringkali kami angkuh. Merasa kami bisa, merasa kami mampu tanpa Engkau. Kami tidak melibatkan Engkau, tetapi ketika kami menghadapi masalah pergumulan, kami menyalahkan Engkau. Ampuni kami ya Tuhan. Tolonglah kami untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.